Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you? Agak kareba. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya diminta oleh Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdul Hakim Julumiyah untuk maju mengimami sholat zuhur. Yang pertama, yang paling layak jadi imam kalau saya dengan beliau, siapa yang paling layak? Yang paling layak Ustaz Abdul Hakim, karena di kepala beliau 30 juz, di kepala saya juz 30. S1, S2 Al-Azhar itu wajib hafal Quran 30 juz. Ustadz Abdul Somad di Al-Azhar 4 tahun 2 juz 2 juz 2 juz 2 juz, berarti berapa juz? 8 kali naik pesawat hilang. Melihat pramugari hilang apa? Tapi beliau takzim. Satu sisi beliau secara ke Mesir, Ustadz Abdul Hakim sampai tahun 1997 96, saya 98. Jadi secara hafalan Quran saya tidak layak. Secara sampai ke Mesir duluan tidak juga. Dan saya ini sedang melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau Abdul Hakim, saya Abdul Somad. Tapi beliau mempersilakan saya maju. Beliau husnuzon pada saya. Dan beliau mau mengajarkan kepada santri bagaimana kalau imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Karena pernah saya pengalaman sholat di Masjid Raya An-Nur. Kebetulan waktu itu pertemuan imam-imam sedunia. Imam dari Mesir, imam dari Makkah, imam dari Palestina. Imam-imam itu datang pakai sorban besar-besar, sebesar ban Vespa. Rupanya imam Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau nggak pede maju. Tidak boleh maju imam kalau imam masjid tidak mempersilakan. Itu kaedahnya. Majulah imam yang dari Palestina ini. Dia musafir. Imam Palestina 2 rakaat. Makmum di belakang bingung semua. Akhirnya setelah salam mereka datang ke saya. Ustaz Abdul Somad, bagaimana ini? Kami nggak tahu imamnya tadi musafir. Beda tadi. Kita tadi Ustaz Abdul Hakim sudah ngasih tahu duluan. Nanti anak-anak Ustaz Somad musafir 2 rakaat. Kita semua setelah beliau salam tetap 4 rakaat. Karena sudah belajar ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Madinah ke kota Makkah, Nabi sholat sebanyak 19 hari. Selama 19 hari itu Nabi qasar. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Setelah 2 rakaat Nabi salam, lalu Nabi mengatakan atimmu sholatakum. Saya 2 rakaat,
dan kamu sempurnakan 4 rakaat. Sebetulnya itu yang mau diajarkan Ustadz Abdul Hakim Jurumiyah, dan alhamdulillah tersambung silaturahim kami. Ustadz Abdul Somad angkatan 98 satu pesawat dengan Ustadz Bunyamin 98. Kami transit di Hotel Alia Jordania tanggal 5 September tahun 98, terbang dari Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines sampai di Kairo. Ditanya sama senior, naik pesawat apa? Kami naik pesawat Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah tiket yang paling murah. 98, sekarang 2024, sudah 26 tahun. Rupanya panjang umur, sehat badan. Bertemu kami di Kairo, sekarang bertemu lagi di Pangkep. Insya Allah bertemu di surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Ustaz Bunyamin juga mengelola pendidikan bersama keluarga besar Pondok Pesantren As'adiyah. Ustadz Abdul Somad juga mengelola pendidikan, mengambil nama Al-Azhar. Kami buat pesantren di Riau namanya Nurul Azhar untuk yang laki-laki, untuk mengambil cahaya Nur Al-Azhar. Untuk yang perempuan khusus kami buat namanya Ma'had Az-Zahra li Tahfizil Quran. Dan guru kita Al-Mukarram Dr. Abdul Hakim Jurumiyah mengelola lembaga pendidikan. Kita kalau menggali tanah, ketika kita gali tanah, tiba-tiba nampak mata air. Orang Arab menyebut mata air itu namanya mamba. Apa namanya? Mamba, mata air, sumber. Kalau satu ilmun, kalau dua ilmani, kalau tiga ulum, maka sumber ilmu-ilmu itulah dia mambaul ulum, sumber ilmu-ilmu. Kenapa tidak banyak? Kenapa tidak disebut mambaul ilmi? Karena memang ilmunya banyak. Anak SMP bangga ilmunya banyak, ternyata cukup satu tangan menghitung. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Tapi mambaul ulum, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid, tahsin, nagham. Tetap juga belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka adik-adik semua beruntung karena dididik oleh seorang guru, ustaz dari universitas tertua di dunia, Al-Azhar Syarif. Manfaatkan kesempatan ini. Bahasa Inggris, kalau satu book, kalau dua books, tinggal tambah S. Kalau satu teacher, kalau dua teachers, kalau satu child, kalau dua children. Tapi bahasa Arab tidak ada. Kalau satu kitab, kalau dua kitabani, kalau tiga kutubun. Ayat Qur'annya fiha kutubun qayyimah. Kalau satu babun,
Kalau 2 babani. Kalau 3 abwabun. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi diperlukan otak yang lebih besar untuk belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, Obama tidak berubah. This is Obama. I see Obama. I'm walking with Obama. Tapi kalau bahasa Arab, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu tidak ada dalam bahasa Inggris. I see Obama. Kenapa I see Obama? Obama maf'ulun bih, mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Haza Obamu. Limaza Obamu? Haza mubtada, Obamu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mengamu Obama. Ana Obama, not Obamu. Marartu bi Obami. Kenapa bi Obami? Bi harful jar majrur, Obami majrur, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Marah Obami. I'm Obama, not Obami. Bahasa Arab, hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Dan anak santri pesantren Mambaul Ulum belajar nahwu, nama kitabnya Matan Al-Ajurrumiyah. Khatam Al-Ajurrumiyah naik Kawakib Durriyah. Khatam Kawakib Durriyah naik Al-Imriti. Khatam Al-Imriti naik Syarah Ibnu Aqil, Matan Alfiyah Ibni Malik dengan Syarah Ibnu Aqil. Kenapa begitu? Karena kita membaca kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun yang lalu. Baca hadis Nabi Sahih Bukhari. Berapa umur Sahih Bukhari? Ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Siapa nama dia? Al-Bukhari. Al-Bukhari bukan nama. Al-Bukhari artinya orang Bukhara, orang Makassar, Al-Makassari. Orang Bugis, Al-Bugisi. Al-Pangkepi, orang Pangkep. Itu bukan nama orang. Al-Bukhari bukan nama orang. Nama dia siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Tolong diingat baik-baik, karena ini mungkin keluar di UAS nanti, ujian akhir semester. Imam Al-Bukhari meninggal tahun 256. Sekarang sudah tahun 1445. Jadi kalau begitu kitab Sahih Al-Bukhari itu umurnya 1200 tahun. Itulah mengapa kita mesti belajar nahwu sharaf, karena kitab-kitab yang kita baca itu kitab-kitab tua. Tunjukkan saya dosen bahasa Inggris yang bisa membaca kitab tua umur 1200 tahun. Tidak ada. Kita, anak-anak kita bisa membaca kitab yang tua-tua. Kitab apa yang kau baca? Fikih. Al-Majmu' Syarah Muhazzab dalam mazhab Syafi'i. Siapa yang menulis? Imam Nawawi. Nawawi bukan nama. Nawawi artinya orang Nawa. Nama dia adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Meninggal tahun 676. Kitab Majmu' Syarah Muhazzab berarti umurnya sekarang 700-800 tahun. Bisa dibaca santri. Kenapa? Ada ilmu alatnya. Ilmu alat namanya nahwu dan sharaf. Jadi kadang banyak
Bahasa Inggris hebat Pak Ustaz. Bahasa Inggris bukan menyepelekan, bukan meremehkan. Pergi, saya pergi ke Pangkep. I'm going to Pangkep. Berapa perubahannya? Go, gas, gone, going, when. 5. Tapi bahasa Arab, ana azhabu ila Pangkep. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Apa enggak error anak SMP belajar itu? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. 14. Itu baru fi'il past tense, belum present and future. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabna. Adhabu, nadhabu. Itu baru fi'il present and future, belum lagi tasrif madhi mudhari. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun. Idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Apa enggak pingsan mereka? Makanya kenapa di pesantren itu mesti mondok, supaya mengigaunya pun zahaba, zahaba, zahaba. Anak pesantren tidak pernah takut hantu. Tidur di kamar, mati lampu, mimpi malam datang hantu. Zahaba, zahaba, zahabu. Datang hantu. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Anak pesantren tidak perlu khawatir jatuh cinta. Sampai tengah malam habis liburan terngiang-ngiang, terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Idhabi, idhaba, idhabna. Pergi dia langsung. Pulang ke kampung, ada acara kenduri, orang meninggal, nyambut bulan Ramadan, disuruh baca doa. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Kata masyarakat di kampung, selama saya hidup belum pernah ada doa sehebat ini. Mungkin Ustadz Somad belum tentu tahu arti doa ini. Ustadz Somad, iya, saya dari Pangkep. Terus kemarin waktu libur sekolah kami undang anak santri dari Mambaul Ulum. Doanya zahaba, zahabu, zahabat. Apa artinya itu Ustaz? Doa supaya mudah pergi ke tanah suci. Amin. Wajib masuk pondok. Ini tidak bisa diceramahkan di tablik akbar, nggak nyambung. Ini hanya bisa dibicarakan di Mambaul Ulum. Orang yang mengerti dan menghargai ilmu, ulum. Orang yang tidak mengerti ilmu nggak nyambung nih apa? Sorop, silap-silap sarap kata dia. Maka beruntunglah adik-adik yang bisa belajar langsung, sanad keilmuannya langsung ke Ustaz Dr. Abdul Hakim Jurumiyah dari Al-Azhar Mesir. Dan Al-Azhar itu sanad keilmuannya bersambung. Kalau dalam bidang akidah bersambung kepada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam bidang fikih memang sengaja nulis nama rubai, nama mesti 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Matsah. Maka anak yang tidak jelas tidak bisa di Al-Azhar. Nggak mungkin nama orang. Siapa? Abdul Somad bin Tabung, bayi tabung. Nggak jelas. Akidahnya harus jelas. Mazhab fikihnya suruh pilih 4 mazhab. Yang paling tua Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah. Yang nomor 2 Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah.
Yang nomor 3 Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah, makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambali, meninggal tahun 240 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Bersanad sampai kepada imam-imam mazhab. Tidak bisa langsung baca kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kitabnya induk dalam bahasa Arab induk. Tidak mungkin sampai ke induk, dari cucunya ke anaknya baru ke induk. Kitab yang cucu paling kecil namanya Matan Takrib, ditulis oleh Imam Abu Syuja', maka disebut dengan Matan Abi Syuja'. Diadakan lomba musabaqah baca kitab se-Indonesia. Matan Abi Syuja', Safinatun Najah, masuk dalam 5 besar santri dari pesantren Mambaul Ulum. Ustaz tahu dari mana? Tadi dikasih tahu Ustaz Abdul Hakim. Bangga saya berada di tengah para ulama-ulama. Saya kalau tabligh akbar di tengah lapang yang hadir 5.000, 10.000 orang. Tadi malam tabligh akbar di masjid 99 kubah. Bayangkan, kubahnya aja 99. Tadi tabligh akbar di Takalar, di masjid kita ramai. Tapi hari ini saya sekarang tidak tabligh akbar, tapi saya sedang tausiah di depan satu santri Mambaul Ulum. Satu santri akan punya jamaah 100.000 orang. Bayangkan 100.000, 100.000, 100.000. Saya sedang berada di depan orang yang punya masa depan. 2024 kita ketemu, 2034, 2044, 2054, 2064 kalian yang akan menguasai Sulawesi Selatan ini. Kami ini akan meninggal semua. Bapak polisi meninggal, bapak tentara meninggal, Ustadz Somad meninggal. Apa yang kita tinggalkan? Seragam polisi, seragam tentara tinggal. Saya sudah banyak melihat, menyaksikan sholat jenazah. Belum pernah melihat ada polisi pakai baju seragam. Belum pernah melihat tentara pakai baju tentara. Belum ada PNS pakai baju korpri. Semuanya meninggal. Yang mengalir mana? Ilmu yang bermanfaat. Lalu kalau Pak polisi, tentara, apakah ada ilmu bermanfaat yang mereka ajarkan? Ya, mereka tidak perlu belajar zahabu. Mereka cukup dengan pistolnya, dengan seragamnya berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Somad ceramah berapi-api membacakan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tapi Pak polisi, tentara nggak perlu ceramah, nggak perlu baca ayat, cukup dengan pistol. Yang mau main judi silakan. Yang jual sabu silakan. Kita doakan Pak polisi, Pak tentara kita istiqomah menjaga NKRI. Adik-adik juga begitu. Tidak semuanya jadi ustadz. Sebagian nanti dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Amin. Sebagian nanti akan dapat beasiswa ke Ummul Qura Makkah. Amin. Tapi mesti ada adik ini yang jadi Kapolres, ada yang jadi Kapolda, ada yang jadi Kapolri. Kenapa masjid-masjid kita kosong? Masjid kosong karena yang azan orang tua tahun 80-an zaman ayah kita masih azan hayya 'alas shalah. Sampai akhirnya suatu hari masjid penuh. Kenapa masjid penuh? Karena suara azannya beda. Hayya 'alas shalah. Rupanya yang azan Kapolda. Semua makmumnya Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas hadir semua. Hayya 'alas shalah, siap. Kenapa masjid disepelekan?
Kenapa pengajian kosong? Karena pimpinan tidak peduli kepada kajian. Tapi nanti kalau panglimanya dari pesantren, kalau polisinya tamat pesantren, kalau pengacaranya tamat pesantren, hakim MK-nya bisa baca kitab Safinatun Najah, Matan Takrib, Fathul Qarib, insya Allah kita sedang menjaga Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Belanda terusir karena perjuangan tokoh bangsa. 10 November hari pahlawan. Kenapa pahlawan itu tidak takut mati? Kenapa ujung senapan Belanda itu tidak membuat mereka kecut ciut? Karena ulama sudah mengeluarkan fatwa. Tanggal 22 Oktober keluar fatwa resolusi jihad. Orang Indonesia yang mati melawan Belanda, matinya mati syahid, tidak merasakan sakratul maut. Kalau dia masuk liang lahat, tidak ditanya malaikat mungkar nakir. Kalau nanti hisab, dia tidak ada hisab, langsung masuk surga. Maka berteriaklah tentara-tentara menembak Belanda. Belanda penjajah kafir, bunuh, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pun pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Kita merdeka karena jasa pesantren. Maka tanggal 22 Oktober dinobatkan sebagai hari santri. Kenapa 22 Oktober? Hari itu keluar resolusi jihad. Jadi jangan berpikir untuk apa pesantren, nanti tamat pesantren radikal, anti NKRI, anti kebinekaan, teroris. Siapa ini? PKI yang ngomong begini. Karena Indonesia ini merdeka karena jasa-jasa pesantren. Mangkoso, Darud Dakwah wal Irsyad, As'adiyah, ulama-ulama, Andre Gurutta yang luar biasa membangkitkan semangat. Di dada Ustadz kita Al-Jam'iyatul Wasliyah, lebih tua dari Indonesia. Al-Jam'iyatul Wasliyah, Darud Dakwah wal Irsyad Mangkoso, lebih tua dari Indonesia. Al-Jamiatul Wasliyah didirikan tahun 1930 di Medan, Sumatera Utara oleh para ulama dari pesantren tamat dari Makkah, namanya Syekh Muhammad Yunus, punya murid-murid. Mereka minta, guru, kami mau buat ormas, silaturahim sudah putus, menghubungkan Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah, Nahdlatul Ulama tahun 1926, Al-Wasliyah 1930, Nahdlatul Ulama 1926, Muhammadiyah 1912, Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1928, SI Sarekat Islam 1905. Mereka ini semuanya Islam. SI, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, DDI, As'adiyah, Al-Wasliyah, inilah yang berjuang hingga Indonesia ini merdeka. Mudah-mudahan mereka semua dilapangkan kuburnya, diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menangkap ikan gulama jadi masakan, saya tidak bisa lama-lama karena sudah mau makan. Nampak saya tadi ada kode di sana. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan bahagia ini. Mudah-mudahan adik-adik santri-santri Mambaul Ulum nanti kalau sudah jadi orang-orang hebat, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Mau? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah adik-adik menjadi para pejuang, menjadi polisi, tentara, menjadi PNS, menjadi alim ulama, menjadi Andre Gurutta, menjadi orang-orang yang memperjuangkan Islam di masa akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz bacakan doa yang dibacakan oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agama anak-anak kami dan pahamkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar.
Ustaz doakan doa Nabi untuk Sayyidina Anas bin Malik. Allahumma akthir amwalahum wa auladahum. Ya Allah, banyakkan harta mereka dan banyakkan anak keturunan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan ketilapan. Tolong baris pertama agak berdiri lututnya. Baris yang paling bawah duduk. Nanti saya dengan Ustadz di belakang kita ambil foto kenang-kenangan. Tolong